saya Ningrum. Nah, seperti janji saya tadi di Hi Friend, kalau di jam 9, khusus di hari Rabu ya, jam 9 sampai jam setengah 11 itu ada yang namanya Saber Hamenja. Sampai yang bertanya, hambanya menjawab, itu akan menjawab pertanyaan dari Anda. Jadi yang kirimkan WhatsApp boleh, yang nanya-nanya nanti telepon langsung boleh. Silahkan gitu ya kan. Di 081225225949 atau 081575 800 949. Sudah ada yang hubungin saya, sudah ada yang kirimkan WhatsApp pagi hari ini. Tapi juga seperti janji saya tadi gitu ya, saya akan bacakan, tapi setelah saya baca dan saya bahas atau kita bahas yang pertanyaan minggu lalu. Karena minggu lalu masih menyisakan sekitar 4 pertanyaan, ya, 4 WhatsApp yang belum sempat kita jawab-jawab gitu kan. Jadi ini nanti tunggu itu dulu gitu ya. Nah, tapi yang mau nanya boleh sekarang ketik-ketik dulu karena biasanya kan kalau ngetik tuh cukup panjang gitu kan pertanyaannya. Ngetiknya juga cukup punya banyak waktu gitu ya. Memakan banyak waktu istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda ngetik dari sekarang gitu bisa. Boleh 081225225949. Sambil kita menunggu terhubung nih pagi hari ini melalui aplikasi Zoom dengan Bu Elis. Jadi em, sambil kita nunggu, sambil Anda yang mau kirimkan pertanyaannya dari sekarang boleh banget ya. 081225225949 atau 081575 800 949. Ih, banyak loh pagi ini yang udah kirim-kirim. Oke, sebentar. Sambil kita tunggu ya ini ya. Karena kita masih mencoba terhubung dengan Bu Elis yang pagi ini akan ngobrol bersama dengan kita untuk jawab-jawab pertanyaan Anda gitu. Jadi 081225225949 atau 081575 800 949. Ada biasanya saya menyapa ada Pak Unang, selamat beraktivitas. Sambil dengerin kita, sambil nyetir biasanya kata gitu ya. Yang mungkin sambil nyetir sambil gini sabar menja itu apa sih? Nah, sabar menja itu sampean bertanya, hambanya menjawab. Buat Anda yang mungkin baru dengerin kita di sini. Nah, boleh yang episode-episode lalu ada kok di YouTube ada, di Facebook ya Good News ada. Ada beberapa yang sudah kita naikkan gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu unggah. Sudah kita unggah kalau menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau kita kan biasanya ngomongnya di-upload gitu ya. Nah, padahal ini sebetulnya bahasa aslinya tuh unggah gitu. Oke, bentar ya. Masih mencoba terhubung. Oke. Ya, sebentar. Sebentar. Ya. Pagi Ningrum, Pagi Ibu, apa kabar? luar biasa, baik Yeay. sekali. Nah, ini tuh Bu, minggu lalu kita tuh menyisakan beberapa pertanyaan. Nah, pagi Ya, pagi ini kita bahas dulu pertanyaan minggu lalu, nanti nanti lanjutnya baru pertanyaan yang sudah masuk pagi ini. Pagi ini juga sudah masuk banyak pertanyaan. Langsung aja ya, biar nanti waktunya cukup juga. Eh, ini dari pertanyaan minggu lalu nih. Eh, lanjut dikit ya, ini pertanyaan yang apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah yang Tuhan tuh kok ingkar janji gitu kan? Nah, minggu lalu kita bahas itu. Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.
Jika Tuhan itu maha tahu, maha pengasih, penyayang, sungguh tidak benar dan tidak etis menjanjikan tapi tidak direalisasi. Karena kalimat di atas jelas terbaca bahwa negeri itu akan diberikan kepada si penerima janji, terlepas dari segala tingkah pola oknum penerima janji tersebut. Lagi pula janji tersebut diulang-ulang. Bukankah kata pendeta bahwa perkataan Tuhan yang diulang-ulang pasti penting dan harus diperhatikan? Gitu, Bu. Halo, Bu. Halo? Bentar ya. Halo. Ini Ningrum suaranya hilang-hilang. oke. Nah, sekarang gimana, Bu? Masih hilang-hilang kah? Sekarang coba. Oke. Saya ulangi ya. Ini pertanyaan lanjutan dari minggu lalu yang mempertanyakan kenapa kok janjinya Tuhan tidak ditepati pada waktu itu gitu ya. Yang tanah Kanaan kok kayak Abraham kok tidak menikmati seperti itu ya, Bu. Jadi lanjutannya beliau tuh mengirimkan seperti ini. Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jika Tuhan itu maha tahu dan maha pengasih, penyayang, sungguh tidak benar dan tidak etislah menjanjikan tapi tidak direalisasi. Karena kalimat di atas jelas terbaca bahwa negeri itu akan diberikan kepada si penerima janji, terlepas dari segala tingkah pola oknum penerima janji tersebut. Lagi pula janji tersebut diulang-ulang. Bukankah kata pendeta bahwa perkataan Tuhan yang diulang-ulang pasti penting dan harus diperhatikan? Ya, oke. Jadi emang satu hal yang kita harus tahu, Tuhan kita bukan pendusta, Tuhan kita bukan pembohong, Tuhan kita ini bukan Tuhan yang berjanji dan mengingkari janji atau lalai atau lupa. Itu pasti tidak. Tetapi ketika kita menerima janji, itu kita mesti memperhatikan. Kalau sampai janji itu belum terjadi, kita koreksi diri. Adakah dari pihak kita yang keliru? Kalau enggak, berarti ada maksud Tuhan. Mungkinkah janji itu tidak digenapi? Enggak mungkin. Karena saya perhatikan pada akhirnya keturunan Ishak, Abraham, Ishak, dan Yakub itu menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan sampai hari ini. Ya, itu melewat berapa generasi. Karena dikatakan akan kuberikan kepadamu, kepada anak cucumu. Yang penting kan bukan si penerima janji yang belum tentu dia yang menikmati, tapi kepada anak cucu. Generasi penerima janji itu yang menikmatinya. Kemarin sempat saya katakan kan, bahwa kenapa Musa dan Harun yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, di Ulangan 34 itu jelas Tuhan bilang itu, lihat itu tanah perjanjian yang aku berikan kepadamu, tapi kamu boleh ngelihat, tapi kamu nggak boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Diulang aja Ningrum, Ulangan 34-nya itu wafatnya Musa. Ulangan 34 mulai dari ayat berapa, Bu? Yang ke berapa ya? 4 atau 5 ya? Mulai dari ayat ke-4 ya. Ya. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Aku perhatikan di sini. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri. Terus? Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ini Musa ini seperti Abraham. Matanya suruh melihat. Tuh loh. Lihat ke utara, selatan, timur, barat. Itu loh.
negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kepada anak cucumu. Lah ini Musa sendiri disuruh melihat. Tuh loh, negeri yang sudah aku janjikan kepadamu. Lihat, aku mengizinkan kau melihat dengan matamu sendiri. Tetapi engkau tidak akan masuk ke sana. Kalau kita cuma baca Ulangan 34 ini, kita bertanya, kenapa? Kenapa Musa yang sudah berjuang begitu hanya diizinkan ngelihat tapi tidak memasuki tanah perjanjian itu? Ternyata ada hal yang nggak betul yang pernah terjadi, yaitu Musa teledor dengan perkataannya. Perkataan mulutnya Musa itu yang buat Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bilangan kemarin bilangan berapa ya? 10 atau bilangan 20 ya? Bilangan 10 yang dari ayat 8 itu. Yang Musa dan Harun ketika orang Israel mencari air. Terus kemudian Musa disuruh Tuhan pakai tongkatnya mengetuk batu karang. Dan batu karang itu keluar airnya. Itu bilangan berapa nih, Rum? 10 ya? Bentar Bu, bukan bilangan 10. Bilangan 20 kah? Bentar, kemarin Bilangan, bukan imamat, pasti bilangan. Cuman pasalnya saya lupa, 10 apa 20. Ayatnya mulai ke 8. Yang Musa mengetuk batu karang itu loh. Yang batu karangnya keluar dari air. Bilangan berapa? Bukan Bu, bukan. 20 ayat 9. Ayat 11 enggak, tapi saya maunya baca dari ayat 10 deh, 10. Bilangan 20 ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagi orang-orang durhaka? Apakah kami, perhatikan kata kami, ya. Ini keteledorannya Musa dan Harun berkata, umat yang durhaka. Apakah kalian mau kami? Yang dikatakan kami itu adalah Harun dan Musa. Harusnya kan gini, apakah kalian mau Tuhan mengeluarkan, ya kan? Tapi ini dia salah karena marah, emosi, Musa keteledoran. Ngomongnya bilang, apakah kalian mau kami? Terus lanjutin dikit. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluar. Memukulnya 2 kali. Padahal Tuhan suruhnya cuma 1 kali. Tapi Musa melakukannya 2 kali. Terus. Maka keluarlah banyak air sehingga umat lanjut itu nih, Rum. dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi jelas bukan Tuhan yang ingkar janji. Tapi kesalahan dari kita penerima janji. Karena kalau menerima janji, perhatikan ada kata jika kamu bla 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 bla, maka di surat perjanjian yang kita buat di notaris dari 2 pihak orang yang berjanji dan penerima janji, masing-masing punya syarat. Jika itu bagian kita, maka itu bagian sang pemberi atau pembuat perjanjian. Jadi
itu dua pihak harus melakukan bagiannya. Kalau dari pihak penerima janji tidak melakukan bagian dia, ya janji itu nggak terjadi. Coba Nirung, kejadian 17 Nirung. Ini karena bicara tentang Abraham ya. Oke. Kejadian 17. Ya. Dari ayat yang ke 1 boleh. Dari ke 1 boleh, 1 dulu, terus loncat ayat yang ke-4 aja. Ya, yuk. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak Allah bersila. yang Maha Kuasa. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Di tengah-tengah keadaan Abram yang sudah hopeless secara manusia, usianya lanjut 99 tahun, di titik itu justru Tuhan menyatakan diri. Menampakkan diri dengan berkata dengan jelas, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada keraguan, Tuhan itu pribadi yang gentle. Tuhan berkata, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dikatakan Maha Kuasa, ya dia yang namanya Maha itu ya segala-galanya. Dia punya kuasa segala-galanya. Ya kan? Terus dibilang ini, hiduplah Hiduplah di hadapanku dengan di tidak bercela. hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan itu mau Abraham itu hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Nah, sekarang saya nggak bahas itu. Saya akan lihat perjanjiannya ayat 4 Ningrum. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lanjut ayat 5, Bu. Lanjut ayat 5. Janjinya, terus hitungan dari pihakku kan. Tuhan Ya. bilang dari pihakku. Jelas dulu kata ayat 4 itu. Dimulai dengan dari pihakku kan. Ya. Berarti dari pihak Tuhan yang buat janji. Oke? Dari Ya. pihak Tuhan, Tuhan punya janji apa? Dari Coba pihakku, lanjut inilah Ningrum. perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Halo, Bu. Minta ini. Ya. Lanjut ayat 5. Suruh telepon. Suruh ngambil sebentar. Terus, tapi dia Engkau suruh akan telepon sendiri menjadi ya. bapa sejumlah besar bangsa. Terus. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Terus. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi keturunanmu turun-temurun. Terus. Menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nih perjanjiannya menjadi perjanjian kekal loh ya. Kalau kekal itu bukan cuman Abraham, bukan cuman Ishak, Yakub sampai keturunannya sekarang ini. Yang dibilang orang Israel, Bani Israel. Terus. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku untuk selama-lamanya. Terus, dan aku akan menjadi Allah mereka. Iya. Terus, 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang dari perjanjian. Pihakmu. Dari pihakmu itu berarti bagian siapa? Abraham bagian kita, pihak kedua.
yang menerima janji. Tadi di ayat 4 itu bagian pihak pertama Allah yang buat janji. Tapi di ayat 9 dijelaskan dari pihakmu. Berarti bagian kita si penerima janji. Ya kan? Ya. Dari pihakmu apa yang jadi bagian kita? Lanjut. Dari Dari pihakmu, pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. perhatikan kata harus. Dari pihakmu, engkau harus. Lanjut. Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan Lanjut, keturunanmu Ningrum. turun-temurun. Halo, Bu? Halo? Ibu dengar suaranya Ningrum? Iya. Ya. Suaranya hilang-hilang, Ningrum. Ya. Terus Ya. Saya lanjutkan ayat yang ke ini. Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. ya kan? Ini dari pihak kita. Lanjutin dulu coba sampai 13. Yuk. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Tanda sebagai tanda perjanjian antara aku dengan kamu. Lanjut. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu. Turun-temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku. Perhatikan. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku. Perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Menjadi perjanjian yang kekal. Kata dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi ketika kita ini disunat, sunat zaman dulu kulit katan itu yang dipotong sampai sekarang masih dilakukan untuk kesehatan, ya. Tetapi sunat yang sekarang buat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu kita yang percaya Kristus, sunatnya sudah diganti dengan baptisan. Ketika kita disunat, ketika kita dibaptis, sebetulnya dalam daging kitalah perjanjian Tuhan itu menjadi perjanjian kekal turun-temurun. Amen. Jadi kita ini mau nikmati janji Tuhan itu terjadi dalam daging kita apa enggak? Kalau mau dinikmati dalam daging kita juga nikmati, hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Jaga mulut sehingga mulut kita tidak bocor, tidak membatalkan perjanjian itu. Kalau seandainya kita enggak, pasti anak cucu kita, generasi kita akan menikmati. Yang menjadi contoh itu ya, banyak. Yang kemarin saya katakan, ada seorang sepasang suami istri yang percaya Tuhan, akhirnya anaknya, menantunya bertobat, cuma ada satu anaknya, laki yang belum bertobat. Tapi ketika tante itu meninggal, ketika hidup tante itu nggak ngelihat anaknya bertobat. Kayak sepertinya tante itu tidak menggenapkan janji Tuhan, sepertinya. Tapi ketika tante itu meninggal, sekian tahun kemudian anak lakinya bertobat. Dia bersama istri dan sekeluruh isi rumahnya semua dibaptis terima Yesus. Jadi apakah Tuhan bohong? Enggak. Janjinya terjadi enggak? Terjadi. Walaupun tante itu enggak ngelihat dengan matanya. Tapi anak-anak tante itu yang lain melihat saudaranya laki-laki yang dijanjikan bertobat itu akhirnya juga bertobat. Ya, jadi jelas ya. Jadi dari pihak Tuhan nggak ada kesalahan. Kalau sampai belum terjadi, coba lihat apa yang Tuhan inginkan. Bahkan kalau yang dibilang iman itu ya, iman itu bukan kalau doa, oh sembuh, sakit sembuh,
Oh, suatu ngalami mujizat. Belum tentu. Karena orang percaya sama Tuhan itu ya seperti ini. Ada masa dan ada waktunya. Kalau iman kita sendiri yang teruji. Kepercayaan kita harus bertumbuh kan? Ya. Oke. Cukup Ya, Piranya? cukup. Cukup sangat jelas ini ya. Kalau mungkin masih belum jelas lagi boleh tanya lagi. Oke. Dilanjut. Ayat-ayatnya itu nanti diperhatikan. Mm-mm. Maka supaya kita tuh nggak nyalahin Tuhan, tapi kita bisa memahami kenapa janji Tuhan nggak terjadi dalam hidup kita, kok belum terjadi, kenapa, gitu kan? Nah itu Mm-mm. bisa terjawab dari ayat-ayat itu. Iya. Oke lanjut nih Rom. Ini ayat dasarnya itu di Kejadian 17 tuh ya 1 sampai 13. Ini dasar perjanjiannya gitu ya. Karena di Mm-mm. situ jelas ada bagiannya kita. Lanjut. Yang mau kirim WhatsApp masih bisa. Masih panjang waktunya. Oke. Bu, bagaimana doanya agar saya bisa legowo dan tetap bersyukur bila suami saya berhubungan dengan masa lalunya yang nggak pernah peduli dan nggak mau tahu akan kondisi suami saya. Karena jujur saya sakit hati. Gimana ya, Bu? Terima kasih. Ning Rom hilang-hilang. Pertanyaan cewek nggak denger. Oke. Semoga sinyal aman ya ini. Karena di sini jelas sebetulnya suara Ibu. Oke, lanjut. Ya, saya ulang ya, Bu. Bu, bagaimana doanya agar Apa bisa di tempat kita? legowo dan tetap bersyukur bila suami berhubungan dengan masa lalunya yang nggak pernah peduli dan nggak mau tahu akan kondisi suami. Karena saya sakit hati, Bu, dengan hal itu. Terima kasih. Sorry Ning Rom. Saya dengarnya Masih. cuma saya sakit hati Bu. Oke, sekarang Ibu bisa dengar suara saya jelas? Sudah, sudah. Oke, jadi ini kan Ibu ini minggu lalu kan tanya tentang Nah, eh, sebentar Ning Rom. ini putus lagi. Halo? Iya, begitu kamu bilang oke, hilang lagi. Lama ya? Tapi sekarang udah. Sudah, Bu? Sudah. Ya. Jadi ibu ini minggu lalu tanya tentang suaminya yang berhubungan dengan mantan istrinya. Nah, Nah, tapi si mantan istri ini nggak pernah peduli dengan kondisi suaminya. Nah, ibu ini merasa sakit hati. Waktu itu ibu sudah jawab untuk legowo, terus bersyukur gitu ya. Nah, beliau sekarang bertanya, Bu, gimana doanya biar saya bisa legowo dan bersyukur? Karena jujur saya sakit hati. Kenapa suami masih mau berhubungan dengan mantan istrinya, sementara mantan istrinya itu nggak peduli sama sekali sama kondisinya si suami ini. Gitu, ya. Bu. Satu, bersyukur ya. Kalau suamimu kepengen tetap berhubungan dengan masa lalunya, tapi Bu, suaranya ibu yang hilang di sini. Halo? Halo? Halo, Bu. Bentar ya, Good News Family. Sepertinya ini ada kendala sesuatu. Sinyal. Ini harap ini hanya kendala sinyal ya. Halo, Bu. Bentar, masih terputus. Halo. halo, Mangot. Iya, nah dari tadi Ningrum panggil-panggil. Ya ampun Ning Rum, saya ngoceh dari tadi Ning Rum. Ternyata nggak denger. Oke, Ibu tadi baru yang kedengaran itu pertama bersyukur gitu aja. Oke, sebentar. Ini ke mute lagi. Halo. Ya.
Halo, sudah Bu? Ya, oke. Ya, Sekarang oke. sudah. Sudah jelas. Nah, ini ibu harus bersyukur kalau istrinya tidak memperhatikan dan tidak peduli dengan keadaan suami ibu. Mm-mm. Karena kan yang mau mengingat masa lalu itu kan suamimu. Ya kan? Mm-mm. Tapi untung istrinya yang masa lalu, mantan istrinya tidak memperhatikan. Berarti ini tidak gayung bersambut. Mm-mm. Bagus. Sehingga hubungan mereka tidak lagi terjalin lagi. Mm-mm. Yang ingatkan suamimu, ya udah syukurin. Kenapa ibu sakit hati? Mm-mm. Ibu harusnya ngucap syukur kalau istrinya nggak peduli sama keadaan suamimu. Yang harus peduli dengan keadaan suami ibu, ya ibu yang jadi istrinya sekarang. Mm. Dan ibu itu kalau sakit hati terus, ya ibu sendiri yang rugi. Ibu mau tahu kalau orang sakit hati dibawa terus itu. Seperti gini, ibu bayangin ya, ibu gendong mayat. Mm-mm. Ibu gendong mayat yang sudah busuk Mm-mm. gitu, yang ibu kemanapun pergi, di depan ibu, itu ibu diikat jadi satu dengan mayat. Mm. Lama-lama ibu mati. Karena apa? Mencium bau kematian itu. Mm. Mati sendiri kan? Nah, Mm-mm. orang yang sakit hati itu gak bayangannya seperti itu. Ibu ambil keputusan karena mengampuni atau lepaskan kepahitan atau sakit hati itu adalah keputusan iman, Mm. bukan perasaan. Kalau ibu mau ikut Tuhan Yesus pakai perasaan, gagal. Mm. Yesus harus dengan iman. Mm. Yesus ajarkan, lakukan, dan ibu akan berbahagia. Karena apapun yang ibu akan katakan, akan dijanjikan, semua yang dikatakan Tuhan sama kita semua akan terjadi. Tapi kalau ibu sendiri mempertahankan diri dengan sakit hati yang disimpan terus, ya ibu yang rugi, ibu tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mm. Terus kalau ibu tanya, gimana doanya? Mm. Ya, ibu harus tahu doa adalah itu bukan secara ritual agama yang diulang berulang, bukan. Tapi doa adalah hubungan dengan Allah dan manusia. Terjalinnya komunikasi dua pihak. Allah berfirman, kita dengar, kita ngomong, Tuhan dengerin. Itu komunikasi. Kalau ibu mau komunikasinya baik, lepaskan dulu pengampunan. Karena selama ibu nggak bisa ngampuni dan ibu nggak melepaskan sakit hati ibu tidak akan pernah bisa jalin hubungan dengan Tuhan. Hubungannya nggak bisa, terhambat dengan sakit hati itu. Jadi kalau dikatakan doanya gimana, ambil keputusan dulu, lepasin pengampunan. Pakai mulut ibu bilang dalam nama Yesus aku mengampuni suamiku, Mm. namanya sebut, dan aku mengampuni mantan istrinya yang bernama siapa? Sebut. Yang ketiga, ibu berkata pakai mulut. Dalam yang selama ini menyimpan sakit hati, yang selama ini nuntut orang mengerti ke aku, ampuni dirimu sendiri. Oke? Jelas ya? Nanti setelah lepaskan itu semua, baru ibu bisa menjalin komunikasinya dengan Bapak. Nanti kalau sudah lancar, nanti baru doa ibu didengar sama Tuhan. Oke, supaya ibu ini tahu bahwa dosa merupakan satu penghalang untuk Tuhan tidak mendengar doa kita atau telinganya atau nggak mau ngeliatin kita. Yesaya 59. Yesaya. Yesaya 59 ayat berapa, Bu? 1 dan 2.
Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lihat, jelas ya. Jadi Ya. lakukan dulu bagiannya Ibu, singkirkan dosa, yaitu sakit hati, ngungkit masa lalu terus, kecewa, jengkel, itu membuat Tuhan nggak dengar, telinganya nggak dengar, dan Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita. Oke, saya pikir cukup ya. Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Selanjutnya, lanjut ya. Ini masih panjang. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Dalam peperangan rohani dalam Efesus, ambillah perlengkapan selengkap senjata Allah. Bagaimanakah caranya aplikasi pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Mengambil perlengkapan senjata Allah, yang katanya mengambil itu ya pasti pakai tangan kan. Ya. Mengambil itu kan pakai tangan. Ya. Nah, tangan iman kita itu apa? Adalah mulut kita. Ngambilnya gimana? Ambil. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Baju sirah keadilan. Ambil baju sirah keadilan. Baju sirah keadilan itu apa? Kita tahu kan bahwa itu ada belas kasihan, keadilan, dan kebenaran itu ada dikasih di depan kita, di dada kita. Baju sirah keadilan itu adanya di depan. Belakang punggung itu enggak ada, adanya di depan. Berarti keadilan dan kebenaran itu harus ada di dada kita, ada di hati kita. Lalu dikatakan ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu apa? Firman yang dikasih ditudungkan di atas kepala kita. Hukum dan perintah Tuhan, peraturan Tuhan, itu yang harus dikenakan di kepala kita. Jadi kebenaran firman itu, hukum Tuhan itu harus ada di kepala. Kepala itu menguasai pikiran, ada di pandangan mata kita, ada dalam pernafasan kita, ada di mulut kita. Itu ditudungi semua dengan telinga kita. Semua ditudungi oleh kebenaran firman Tuhan. Itu ketopong keselamatan. Lalu kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa kita mesti punya hati yang rela untuk memberitakan Injil? Memberitakan Injil itu bukan cuma dengan mulut, tapi memberitakan Injil itu dengan sikap perbuatan kita. Itu kasut. Jadi melakukan firman itu harus dengan kerelaan. Itu yang dibilang kasut. Itu menjadi langkah kita. Kasut kan bicara tentang langkah. Jadi perbuatan kita itu harus sesuai untuk seperti memberitakan Injil dimanapun, ke pasar, ke kantor, ke sekolah, kuliah, ya mau ke kerja, ke persekutuan, mau di mana melangkah kemanapun, harus ingat di setiap langkahmu itu kita harus jadi pelaku firman dengan hati yang rela. Kemudian perisai iman. Perisai iman itu apa? Ya iman. Perisai itu untuk menangkis semua serangan dari lawan yang kita patahkan. Iman itu, perisai itu harus ada selalu di tangan, di perbuatan, di mulut kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pedang roh. Pedang roh itu harus ada selalu di mulut kita, di tangan kita.
Maksudnya kita bisa menggunakan pedang roh yaitu firman Tuhan dengan lincah. Ketika dapat serangan, ini perisai iman harus berjalan, pedang roh juga harus berjalan. Untuk membinasakan atau melawan musuh. Baru yang terakhir adalah berdoa dalam roh. Dengan tidak ada keputusannya. Jelas ya? Jadi itu semua dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ketopong keselamatan, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, dan pedang roh. Itu semua harus ada, melengkapi, sudah ada dalam tubuh kita. Maksudnya firman itu sudah menjadi perilaku kehidupan kita. Bukan lagi menjadi hafalan, tapi menjadi satu gaya hidup. Jelas ya? Tuhan berkatin. Tuhan berkati. Semoga jelas ya ini yang ditanyakan dari Filipi. Efesus 6 ayat yang mulai dari ayat ke-13 sampai ke bawahnya. Lanjut. Selamat pagi Bu, mau tanya, apakah pendewasaan mental manusia bisa terjadi kalau sudah dijepit masalah-masalah? Terima kasih. Ningrum pertanyaannya hilang, saya nggak dengar. Oke. Apakah pendewasaan mental manusia bisa terjadi kalau sudah dijepit masalah-masalah? Belum tentu. Belum tentu. Orang kecepit masalah, dicepit dengan bermacam-macam masalah, belum tentu orang itu bisa dewasa. Karena mau jadi dewasa, pandai itu keputusan. Kalau kita meresponinya tetap dengan merengek, menangis, mengeluh, guling-gulingan gitu ya. Minta diperhatikan, minta belas kasihan. Kita nggak akan pernah jadi dewasa. Itu keputusan kok. Kita mau jadi dewasa atau mau tetap kanak-kanak itu keputusan. Pilihan. Oke Ningrum. Oke. Bisa dengar nggak? Bisa. Dengar jelas, ya? Jelas sekali. Ya. Oke. Ada juga justru yang dikecepit masalah. Berlaku bodoh sekali. Dengan apa? Bunuh diri. Ya. Meninggalkan Tuhan. Cari Tuhan lain. Cari ilah lain. Ada. Nggak jadi dewasa. Belum tentu. Jadi kembali-kembali itu keputusan ada di tangan kita. Kita mau akil balik nggak? Kita mau jadi dewasa atau tetap kanak-kanak? Itu pilihan di tangan kita. Oke? Oke. Lanjut. Lanjut. Jelas ya semoga dengan jawabannya. Kita lanjut. Pagi Bu Elis, saya mau tanya. Pagi. Saya sedang ditawari untuk join membuka kedai oleh saudara saya. Saya sudah lama resign dari tempat kerja saya. Dan saya sudah lama berdoa untuk bisa punya kerjaan atau usaha lagi. Namun sampai sekarang saya merasa belum ada jawaban doa. Nah, kemarin saudara mengajak join. Apakah ini dari Tuhan atau bukan ya, Bu? Karena saya hanya ingin melangkah sesuai kehendak Tuhan, bukan keinginan saya. Terima kasih. Oke. Apakah ini kehendak Tuhan apa enggak? Coba. Apa yang mau dijoinkan itu cocok enggak dengan di hati Anda? Kerjaan apa yang akan dilakukan? Yang kedua, Anda bisa enggak kira-kira mengerjakan apa yang diajak join teman itu? Kalau Anda belum mudeng, lebih baik Anda belajar dulu. Sehingga ketika Anda join, nanti tidak menjadi keributan karena yang tahu orang itu, tapi Anda nggak tahu apa-apa. Ya? Bisa tanggap? Bisa, bisa. Dipelajari dulu. Bisa ya? Kira-kira Anda bisa nggak untuk melakukan ini gitu ya. Terus juga harus jelas ini join ini maksudnya skemanya seperti apa gitu ya. Karena di awal ini juga harus bicara nggak enak di depan dulu. Ya. Ribut di depan dulu nggak apa-apa. Yang penting belakangnya
di belakangnya bagus. Iya, betul. Jadi dari awal dibicarakan skemanya seperti Halo, apa. Iya, Bu. Udah kedengeran suara Ningrum? yang Mm, ketiga, Anda mm, harus tahu dikerjakannya di kota mm, dekat kita atau jauh di luar kota. mm, Jangan mengerjakan sesuatu yang Anda nggak ada di tempat itu. Jauh misalnya di luar pulau atau di luar kota sehingga Anda cuman pasrah sama orang ini, join seperti itu nggak bisa. mm, Nanti akhir-akhirnya habis kita nggak ada apa-apa. Saya memperhatikan banyak orang join mm, ya karena cuma titip duit, akhirnya ruwet. Di mm, awalnya kelihatannya bagus, tapi di ujungnya baru jalan 3-4 bulan, uang modal keplas hilang, wes hilang. mm, Pokoknya kalau kita nggak ikut kerja di perusahaan itu kita nggak bisa punya pembukuan yang terbuka juga. Nanti ujung-ujungnya ribut. Jadi gini, apakah semua tawaran itu datangnya dari Tuhan? Belum tentu. Anda berdoa dulu lagi. Seperti dulu ya, ketika mm, saya, Tuhan janjikan saya dikasih mobil. mm, Dikasih Tuhan, Tuhan bilang ganti mobil. Padahal kalau secara manusia uang saya tuh nggak cukup. mm, Tapi Tuhan bilang ganti mobil. Dan ketika berkata demikian secara otak manusia, loh duitku segini kok aku suruh beli mobil segitu 3 kali lipat. Gak mungkin kan? Eh, tiba-tiba, ini kata tiba-tiba, karena tiba-tiba tuh sadek saknyet ujuk-ujuk gitu ya. Terjemahan dan bangga mikir ujuk-ujuk apa. Nah saudara, itu saya didatengin pasangan suami istri. Saya dengan suami saya didatengin pasangan suami istri, om tante yang sudah tua, dengan bawa emas batangan. Dia mm, bilang gini, Pak Jimmy, Bu Elizabeth, saya punya emas nganggur. Ini saya percayakan kepada Bu Elis dan Pak Jimmy. Silahkan pakai emas ini. Ibu, Bapak tinggal nanti kalau punya duit, kembalikan dalam bentuk emas batangan. Kapan? Waktunya terserah. Nggak ada batas waktunya. Nggak pakai bunga. Oh, enak kan? Setan ngomong gini sama saya tuh. Kamu pas butuh mobil, mau beli mobil, kamu dipinjamin mas. Kamu dipinjamin loh. Kamu nggak minta pinjam loh. Kamu dipinjami. Enak kan? Iya, ketika saya bilang enak. Setan ngomong gini lagi. Nggak pakai batas waktu. Yang ketiga, nggak pakai bunga. Enak kan? Tapi Roh Kudus bicara begini sama saya tiba-tiba. Yang namanya hutang tetap hutang. Sampai kapanpun yang kamu bilang hutang, berarti kamu mesti bayar. Yang kedua, tanpa bunga. Betul, tapi utang tetap utang. Yang ketiga, kamu tahu emas harganya fluktuatif. Tahun itu ketika mau dipinjemin, bisa buat beli mobil satu. Harganya karena emas tahun itu 1 kilo cuma 21 juta. Kalau saya dikasih pinjaman emas dengan dibilang tidak terbatas waktunya, emas hari ini 1.300.000 hampir 1.400.000. 1 gram loh. 1 kilo itu 1,4 M. Lah saya punyanya Mas Jimmy. Bobotnya 75 kilo. Apa aku nggak tekor? mm, Saya pasti rugi. Ya kan? mm, Maka di Amsal 29 ayat 25 gini. Siapa takut akan manusia mendatangkan jerat. Coba, tapi siapa percaya kepada Tuhan, dia akan dilindungi. Yang saya sudah ceritakan kemarin, saya tolak. Oh dia marah loh, tersinggung karena saya menolak pinjaman itu. Marah, dia
Dia tersinggung sekali. Tapi saya nggak peduli. Saya mau tetap percaya sama Tuhan. Dan saya dapatnya mobil bukan dari usaha kekuatan saya, tapi betul dari Tuhan. Teman saya, sahabat saya datang ketika saya sudah menolak om dan tante itu. Oh, dia bilang gini, terus kamu mau beli apa? Ya aku nggak, Tuhan cuma bilang ganti mobil A, gitu kan. Ya sudah, sini uangmu bawa sini buat DP mobil. Kredit. Hah? Kredit? Angsurannya tiap bulan. Tinggal ngangsur. Kalau aku nggak bisa ngangsur gimana? Teman saya bilang ini, aku yang ngangsurin. Kamu kredit aja, uangmu bawa sini. Uang kontannya. Saya bilang, aduh aku nggak mau pelayanan kejar setoran lu ya. Aku pelayanan nggak pernah cari duit lu ya. Aku kalau suruh kejar setoran mateng aku. Enggak, saya nggak mau. Terima kasih Pak, makasih. Terus gimana? Ya aku mau nunggu Tuhan. Ternyata Tuhan kasih yang terbaik. Nah, nggak semua tawaran orang itu harus kita terima. Jadi kita kembali berdoa, Tuhan benar nggak? Ini pekerjaan yang Tuhan tawarkan. Kalau betul, berarti Anda juga menguasai pekerjaan itu. Anda damai sejahtera, orangnya juga mau kompak, bekerja dengan terbuka, dengan pembukaan yang terbuka, oke. Tapi kalau enggak, mungkin ada tawaran yang lain yang nanti Tuhan akan siapkan. Oke, Tuhan berkati. Dan berkati. Semoga ini ya jelas dari jawabannya Ibu. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pagi. Tetap sehat selalu, amin. Amin. Saya mau bertanya, apa kata Alkitab tentang kedudukan perempuan sebagai pemimpin jemaat atau menjadi gembala sidang jemaat? Apa diperkenankan? Terima kasih. Memang ini selalu menjadi perdebatan dari zaman ke zaman. Dari satu sisi, orang tidak mengizinkan perempuan menjadi gembala sidang atau bicara di depan umum atau khotbah. Kenapa hal itu terjadi? Karena ini peristiwanya di Korintus. Di Korintus itu Paulus menulis surat kepada ini kenapa nggak boleh, karena di Korintus itu perempuan-perempuan itu kaya kerja, yang cari duit itu perempuan-perempuan, sehingga akhirnya suruh tunduk kepada suami itu nggak gampang. Itulah sebabnya kenapa perempuan disuruh pakai tudung, supaya mengingatkan bahwa dia ada di bawah otoritas suami sebagai wakil Tuhan. Yang kedua, karena waktu itu perempuan kerja dan dia nggak mau tunduk sama suami, akhirnya perempuan-perempuan itu dilarang bicara. Tapi ingat, di zaman sekarang ya ada gereja yang mengizinkan perempuan itu khotbah. Ada gereja yang terbuka memberi kesempatan perempuan juga berbicara. Cuman bagaimana tugas dan pekerjaannya, perhatikan kalau dia sebagai gembala yang berkeluarga, lihat dia bisa enggak tunduk sama suami. Terus rumah tangganya berantakan apa enggak? Kalau walaupun dia sebagai gembala sidang, dia bisa tunduk kepada suami, dia bisa merawat anak-anaknya, rumah tangganya tidak kacau balau, enggak berantakan, dia masih bisa ngurusin rumah tangganya, berarti dia bisa ngurusin sidang jemaat. Kalau dia nggak bisa ngurusin keluarga dan rumah tangganya sendiri, gimana dia bisa mengurusin jemaat? Nggak bisa ngurusi diri sendiri aja, nggak bisa. Ngurusi keluarganya sendiri aja nggak bisa. Gimana dia akan ngurusin jemaat? Sidang, nggak mungkin, ya kan? Di Titus atau Timotius syarat diaken atau penatua. Timotius itu ada syarat diaken.
Syarat-syarat bagi diaken. 1 Timotius 3 ayat 8. Saya bacain ya, Bu. Ya. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, halo Bu. Maka dikatakan bersaksi dalam melayani, mereka bisa bersaksi bagi Kristus. Ya. Jadi itu diaplikasikan aja, itu sebagai laki-laki bisa, tapi juga sebagai perempuan syaratnya sama. Kalau dia sebagai gembala perempuan, berarti suaminya juga, dia punya suami yang soleh juga. Yang bukan seorang suami yang troublemaker ya, atau bercabang lidah, atau suka mulutnya nguer-nguer gitu. Ada kosakata baru yang saya terima pagi ini, ngoer-ngoer. Ngoer-ngoer. Tahu kan ngoer-ngoer kayak Sirina. Wah, puji Tuhan. Ngoer-ngoer. Oke. Lanjut. Semoga jelas ya, ini tadi yang bertanya prinsip diaken ini sebenarnya sama baik buat buat pria atau wanita, kalau bisa ditetapkan tadi diuji terlebih dahulu gitu ya, dilihat kehidupannya. Iya. Selamat pagi Ningrum dan pagi Bu Elis. Pagi. Saya mau bertanya, bagaimana caranya? Ini nggak lucu sih, ini mungkin juga pertanyaan banyak orang, tapi saya jadi ketawa. Mau bertanya, bagaimana caranya berdoa biar cespleng? Biar doanya cespleng. Ya hidup berkenan sama Tuhan tadi yang tidak bercacat. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat. Ya. Itu doanya pasti cespleng. Bukan puasa ya. Bukan puasa, bukan tirakat ya. Bukan ciak-cai. Enggak. Tapi hiduplah jadi pelaku firman dengan tidak bercelah. Wow, ini keren banget. Pasti doanya berkenan sama Tuhan. Karena dibilang, ya kan, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, perhatikan kata ini, sangat besar kuasanya. Yakobus 5:16. Udah, hidup aja. Jadi orang benar yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Wah, doanya pasti cespleng. Ya. Oke. Cukup kan jawabannya? Cukup, sangat cukup. Jelas. Yes. Ya. Oke. Lanjut. Pagi Bu, saya mau tanya. Tanya, kalau kita berpikir yang positif-positif, maka hal tersebut akan terjadi. Kebalikannya, kalau kita berpikir yang negatif, maka hal tersebut juga akan terjadi. Misalnya, kalau kita berpikir kita sehat, maka kita tidak akan sakit. Kalau kita berpikir kalau kita tidak akan sembuh, maka kita sulit untuk sembuh. Hal yang sama juga mengenai kekayaan dan lain-lain. Apakah betul? Apakah betul? Bisa betul, bisa tidak. Karena gini nih, ini perkataan
kebanyakan dari seorang motivator. Ya. Makanya kita pede, kita disuruh pede, berpikir positif. Aku sehat, aku sehat, aku sehat. Di pikirannya aku sehat, aku nggak akan sakit. Aku sehat, aku nggak akan sakit. Tapi makannya ngawur banget. Anda boleh berpikir aku sehat nggak akan sakit. Tapi kalau makannya ngawur, kira-kira sakit nggak? Sakit, kolesterolnya tinggi. Nah, iya, makanya itu jebakan Batman. Gak boleh. Kalau kita berpikir positif, tapi kita tetap berpikir, kalau saya berpikir positifnya bukan dari diriku, tapi ngikuti hukum Tuhan. Hukumnya jangan dilanggar. Ikutin doa Bapak kami yang berkata, berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau bisa menguasai diri, semua makan boleh, seimbang ya, nggak ada yang berkelebihan ya. Saya percaya kita pasti sehat. Ya. Ya kan? Demikian kaya. Aku kaya. Aku kaya. Aku suki. Aku punya duit banyak. Duitku nggak akan Habis. kurang. Tapi dalam pemakaian keuangan Anda teledor. Teroboh. Pembukuannya pembukuannya rapi. Nggak pernah melihat besar pasak daripada tiang. Penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa. Anda boleh berpikir seperti itu. Tapi kalau nggak terjadi, jangan kecewa. Ya. Tapi kalau kita berpikirnya karena firman Tuhan, Tuhan yang bicara, kita berpikir seperti yang Tuhan katakan, kita mengatakan seperti apa yang Tuhan katakan, dan kita melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, saya percaya 1000% terjadi. Nggak mungkin nggak. Tapi harus semua dari Tuhan loh ya. Bukan dari bermulanya bukan dari pikiran kita sendiri loh ya. Tapi semua bermulanya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Pasti jadi. Kalau semua dari Tuhan pasti jadi. Tapi kalau dari diri kita belum tentu. Ya. Cukup jelas? Jelas. Oke, Tuhan berkat. Pada akhirnya sebetulnya adalah apa ya, berserah pada semua rencananya Tuhan, seperti itu sebetulnya. Kalau kita tadi ya dengan pikiran kita sembuh, kita sehat, tapi terus kemudian Tuhan izinkan sakit, kita jadi kecewa loh sama Tuhan. Jadi jengkel, jadi marah gitu. Padahal dari sakit itu sebetulnya Tuhan sedang didik kita, Tuhan sedang ajarin kita tentang sesuatu hal yang lain. Nah, tetap baik loh. Tetap baik. Iya. Saya ketika nggak sembuh, saya tetap berkata, ketika mataku buta, aku tetap berpikir, aku nggak apa-apa, aku bersyukur. Apapun yang terjadi, aku bersyukur. Aku tetap nggak mau mikirin kata orang, nggak mau mikirin apa semua. Pokoknya saya jalani, aku pikirin apa kata Tuhan dan saya jalanin bagian saya. Happy itu saya sukacita. Walaupun orang-orang bilang gini, mana janji Tuhan? Mana? Katanya sembuh. Yang ngomong sembuh siapa? Tuhan bilang bagiku nggak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya nggak ada yang mustahil. Maka saya ngomongnya gini, Tuhan kalau engkau mau sembuhkan aku, semudah aku membalik telapak tanganku. Semudah itu juga engkau akan sembuhkan aku. Tapi kalau enggak, ya puji Tuhan aku tetap percaya bahwa engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau Tuhan, bukan budakku. Engkau Tuhan, bukan pegawiku. Engkau punya otoritas, engkau punya kedaulatan. Yang penting aku percaya engkau bisa. Engkau mampu, engkau sanggup. Tapi terserah Tuhan, perkara Tuhan mau apa enggak itu urusan Tuhan, bukan urusanku. Ya. Ya tak terasa saya menjalani hidup ini dengan sukacita. Dan ternyata
dengan apa yang saya jalani, buat banyak orang semua bingung, kok bisa ya? Matanya buta tapi kok bisa ketawa tiap hari ya. Aku kalau ketemu sama dia nggak pernah ngelihat dia susah tuh. Aku kalau ketemu dia selalu dia ketawa tuh, senyum tuh. Nah, itu buat orang ternyata bingung. Karena Ya. mereka yang tiap hari berdoa nggak bisa sukacita. Ada banyak orang yang bisa matanya sempurna, tubuhnya sempurna. Nggak bisa bersyukur. Ya. Mukanya ke mak lampir, gelap, mengerikan. Lonjong Ya kan? panjang. Loh iya kayak papaya katanya. Atau kayak kuda. Kayak jelek banget gitulah. Ya kan? Jadi saya melihat kedaulatan Tuhan. Tapi Ya, saya tetap percaya loh. Kalau detik ini Tuhan mau sembuhin aku, apa sih susahnya? betul. Kalau setan bilang gini, kalau nggak detik ini gimana? Ntar malam. Kalau nggak ntar malam, besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, minggu depan. Kalau nggak minggu depan, ya bulan depan. Kalau nggak bulan depan, tahun depan. Yang penting aku percaya dia mengerjakan indah pada waktunya. Hmm. Waktunya siapa? Ya Tuhan. waktunya Tuhan dan waktuku. Ya. Oke, semoga jelas ya tadi yang ditanyakan. Jelas banget sih sebetulnya apa yang disampaikan Ibu ini. Bukan hanya dari pikiran, tetapi bagaimana kita percaya kepada firman Tuhan dan kepada rencananya Tuhan. Lanjut, pagi Bu Elis, saya cuman mau curhat. Oke, Oke, boleh. boleh. Saya melihat di YouTube ada seorang pendeta yang sudah cukup terkenal di mana-mana, mengatakan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja. Oke, ini saya harus sebut. Di gereja Katolik seperti kuburan. Ini berkali-kali diucapkan dan diperagakan. Jujur saya yang seorang Katolik konvensional sekaligus karismatik, jadi apa yang dikatakan pendeta itu tidak 100% benar. Saya heran, apakah yang dikatakan itu menggunakan iman atau hanya menurutkan perasaan semata? Yang kedua, apakah yang dikatakannya Tuhan berkenan? Apakah yang dikatakannya, sebentar ya yang telepon nanti dulu. Apakah yang dikatakannya Tuhan berkenan? Sebaliknya, apakah seperti peringatan Tuhan, banyak bermunculan nabi-nabi palsu? Sudah saatnya kah kesan yang lain bagaimana pendeta tersebut menaburkan firman kepada jemaatnya kalau saling menjelekkan yang lain? Terima kasih, Bu. Berkenan apa enggak? Pasti tidak. Perkataan pendeta itu berkenan apa tidak? Saya jawab dengan pasti tidak. Kenapa? Karena kita ini tidak boleh saling melukai dan menyakitkan. Ya. Lagu pujian itu bukan segala-galanya. Kita menyanyi dengan lagu yang sangat bagus, dengan musik yang sangat meriah. Kalau kita melakukannya tidak dengan iman, itu nggak berkenan sama Tuhan. Yes. Lagu-lagu di gereja Katolik atau di gereja Protestan itu sebetulnya himne. Ketika dinyanyikan dengan hati itu bisa mengkorok loh. Betul, bisa ngundang hadirat Tuhan, bisa nggak? Sangat-sangat bisa. Ya. Apakah dengan gereja yang lagunya apa meriah, dengan musik yang kedombrangan, apakah itu pasti hadirat Tuhan ada? Belum tentu. Saya pernah masuk di satu gereja gede, ya, musiknya full tim. Wah, jemaatnya nyanyinya luar biasa. Teriak-teriak gitu ya. Tapi saya ngerasainnya seperti tong yang gemerincing. Tong kosong yang bunyinya gemerincing. Saya bicara sama pendetanya setelah selesai kebaktian. Pak, maaf. Gerejamu besar. Gerejamu kelihatannya pujiannya meriah. Tapi maaf, Pak. Kayak tong kosong yang bunyinya nyaring. Pendetanya kaget. Kita nggak boleh saling menghakimin loh. Ya. Nggak bisa bilang, ih kamu salah, ih kamu gini. Ternyata yang dikenan Tuhan, orang itu karena dia melakukannya dengan hati, Ya. dengan iman. Itu lebih dikenan Tuhan. Apakah orang yang doanya teriak-teriak keras dengan sampai ngotot-ngotot gitu. Apakah doanya didengar Tuhan? Belum tentu.
satu. Ada seorang ibu yang berdoa di ujung sudut ruangan, tapi dia berdoa dengan iman. Tuhan dengar, karena dia berdoanya dengan iman. Ada seorang pemain bulu tangkis kita yang terkenal, juara All England 7 kali, Rudi Hartono. Dia kalau berdoa itu di lapangan, itu cuma 1 menit, mungkin 1 detik. Dia cuma bilang gini, Tuhan, 1 angka Tuhan. Aku percaya menyertai aku. 1 angka Tuhan, 1. Dia tamplek itu koknya, betul dia dapat 1, angka 1. Dia namplek lagi, dia mulai start lagi, dia bilang Tuhan 1 lagi Tuhan. Dikasih lagi 1, sampai dapat 14 angka. Tapi di setiap angka itu dia bertindak dengan iman, hanya dengan berkata Tuhan 1 kali lagi. Ya. Itu terjadi loh. Ya. Jadi maksudnya dalam pengertian ini kita ini nggak boleh saling menghakimi. Ya kan? Nggak boleh saling menghakimi. Dan apakah lagu-lagu orang Katolik itu nggak berkenan sama Tuhan? Enggak. Kata-katanya bagus juga. Ya kan? Cuman yang harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Coba lagu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Loh, lagunya gitu. Itu hanya dengan iringan orgel. Tapi kalau nyanyinya dengan iman, oh itu keren banget, bagus banget menurut saya loh ya. Oh, hadirat Tuhan luar biasa. Ya. Tadi pertanyaannya itu ya, apakah berkenan? Terus Ya. yang kedua, terus apa ya tadi? Apakah perkataan itu Menggunakan apa iman tadi ya? atau hanya perasaan? Oh, itu perasaan. Kalau saya bilang itu perasaan, itu bukan iman. Pasti perasaan. Karena dia ngerasainnya gini, oh suasananya sepi, kayak di kuburan. Oh suasananya gini, gitu kan. Coba, dulu ketika gereja GBI Pantai Kosta belum pakai band lengkap, cuman pakai iringan piano, ya. Lagunya himne kan bagus semua. Oh lagunya gereja sidang jemaat Allah itu yang mars gitu tuh keren banget, bagus. Kalau menurut saya semua lagu yang diciptakan berdasarkan firman Tuhan semua baik. Amen. Tergantung siapa yang mau nyanyi gitu aja dah. Dan Dengan itu iman. selera. Ya, menyanyi dengan iman dan itu selera. Orang Katolik suruh gereja ke gereja, orang Kristen yang lagi nyanyi belum tentu dia juga cocok. Ya. Tapi sedangkan orang Kristen yang sudah biasa nyanyi hura-hura suruh nyanyi seperti itu juga belum tentu cocok. Semua kan gitu kan. Masing-masing hanya karena kebiasaan. Itu perasaan, bukan iman. Jadi itu kalau ditanya, itu diperkatakannya dengan iman atau perasaan? Perasaan, bukan dengan iman. Ya. Maaf ya. Itu terus apa pertanyaan tadi lagi aku lupa. Apakah ini seperti peringatan Tuhan? Banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Sudah saatnya kah, Bu? Bukan, ya itu sudah pasti bermunculan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Itu banyak bermunculan memang. Dengan banyak motivator-motivator yang sekarang naik di atas mimbar gereja, mengajarkan positive thinking dan sebagainya gitu ya. Banyak juga. Tapi maksudnya gini, perhatikan pengajaran firman murni. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Dan yang terutama yang saya jelas itu banyak penghakiman. Banyak orang itu sok suci, merasa dirinya paling benar. Sehingga dia berani menghakimi orang lain. Sedangkan Tuhan Yesus itu nggak pernah loh menghakimi. Coba di Yohanes 3:17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya wis, jadi jelas ya. Jelas. Tuhan Yesus sendiri aja datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dunia. Jadi orang Kristen, gereja Tuhan ada di dunia, bukan untuk menghakimi,
tapi untuk menyelamatkan dosa. Ya. Tuhan berkati ya, saya pikir cukup ya. Cukup, cukup, Ya. cukup. Oke, terima kasih ya Ibu. Semoga jelas jawaban dari Bu Elis tadi. Ini dikupas dengan habis luar biasa. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Mau tanya, Pagi. apa betul anggapan banyak orang kalau orang baik lebih cepat dipanggil Tuhan? Terima kasih. Enggak, enggak. Itu kan karena pikiran manusia sendiri. Itu kan karena pikiran manusia sendiri. Kalau saya, itu Mm-mm. karena Tuhan rindu dengan ciptaannya. Sebentar, Ayub. Ayub berapa ini? Rom 7 atau 14 ya? Ayub pasalnya dulu cari 7 atau 14. Sebentar. Ayub. Ayub. Ayub Ayub. 14 kah? Ayat 7 atau ayat pasal 7 ayat 14, saya lupa sebentar. Cariin dulu dong, bantu saya. Ya, sambil saya cariin. Ayub 7 ayat Tuhan 4. rindu dengan ciptaannya. Sebentar. Coba bacain dulu. Kalau Ayub 14 ayat 7 itu karena bagi pohon tidak ada itu. Ya, 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 betul. Betul. Yes, yes, ya, ya, betul. Itu dulu lanjutin. Dari situ dah. Yuk. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemir Terus. ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya Hmm. lah ranting seperti semai. Tetapi Hmm. bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit Hmm. hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Terus. Kiranya Hmm. engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau Hmm. manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka Hmm. engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan Engkau akan rindu dengan buatan. tanganmu. Ya wis. Jadi sebetulnya kematian seseorang itu bukan karena, oh karena dia tuh baik maka cepat mati dulu. Kalau menurut saya kalau sudah tidak berguna, maksudnya tugasnya sudah selesai, Selesai. ya selesai. Nggak ada urusan. Kamu mau jahat, mau baik. Kalau waktumu selesai, ya selesai. Panggil pulang kok enak. Nak jahat dikasih waktu sampai dia sadar bertobat kayak balik. Loh, kok enak banget gitu. Karena kesempatan tidak selalu ada sama kita kan. Ya. Jadi sebetulnya itu waktunya yang selesai. Waktunya selesai. Yang pertama, satu, Tuhan rindu dengan buatan tangannya. Dia sudah kangen sama kita dan waktunya sudah selesai. Selesai. Kamu pulang, aku kangen sama kamu, aku rindu sama kamu. Ya udah, dia nggak akan bangkit lagi. Ya. Maka selama hidup gunakan waktu itu dengan baik. Karena kalau sudah mati, selesai. Ya. Oke. Eh, Cukup ya. jelas ya. Semoga jelas. Cukup. Lanjut. Shalom Ibu, tolong tanya bagaimana membedakan suara hati itu Shalom. berasal dari Roh Kudus atau dari kedagingan? Oke, ini sudah berkali-kali kita bahas. Enggak apa-apa nih Rom. Bacain aja Boleh. Ibrani 4:12. Oke, Ibrani 4 ayat Ayat 12. 11. Wong ning rumah aja sampai hafal. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi Memisahkan jiwa dan roh.
sendi-sendi dan dan sumsum. sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau itu dari Roh Kudus kerjaannya mengingatkan kita kepada firman. Yohanes 14:26. Yohanes 14. 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu Dan akan semua akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau itu perkataan Yesus, pasti firman. Ya. Oke? Yang kedua, Yohanes 14 tadi ayat Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh Ia kebenaran. akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kuncinya nomor satu kalau itu perkataan itu dari Roh Kudus. Berarti yang diingatkan Anda dan kepada Anda dan saya adalah perkataan-perkataan yang Yesus sudah katakan. Dia akan berbicara kepada kita tentang kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Oke? Ya. Cuman sekarang tinggal gini, bedain ya. Saya kasih contoh pengalaman sebetulnya sudah sering kali terjadi. Ya, kadang-kadang itu bisa muncul dua-dua firman di otak itu Roma 8:28. Oh Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ketika kita ngadepin masalah ya, itu ayat bisa muncul itu. Tapi di dada kita ada suara yang mengingatkan juga Roma 8 ayat 13. Ini sama-sama firman loh. Sama-sama firman. Tapi yang bisa membedakan itu Roh Kudus itu firman yang muncul hanya sekedar karena kita ngafal atau karena kita setan munculin firman juga. Bisa nggak? Bisa. Firman bisa ngomong? Bisa. Ya, cuman dipelintir. Kalau kita nggak hafal ayat itu beneran, bisa dipelintir sama setan. Contoh yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kan Tuhan bilang, semua buah boleh kamu makan. Itu kan? Kamu makan deh, gitu loh. Supaya kamu bisa sama seperti Allah. Dipleseti, firmannya sama. Tapi kata-katanya diplesetkan sedikit aja. Sudah artinya beda. Ya. Ya, kayak tadi setan misalnya gini. Bilang gini, kamu nggak pinjem loh. Yang dibilang Alkitab anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Kamu nggak minta loh. Kamu tidak minta pinjam, tapi kamu diberi pinjaman. Loh, sama nggak? Beda kan? Yang satu dibilang kamu tidak meminta pinjam, tapi yang satu bilang kamu nggak minjem loh, kamu dipinjamin. Itu nanti ketika lagi setan bilang gini, kamu ngomong deh sama mamimu. Kalau kamu sebagai anak ngomong sama mamimu nggak bisa makan, pasti mamimu sebagai orang tua pasti nggak akan tega anaknya nggak makan. Kamu minta deh sama mamimu, kamu nggak usah ngutang ke tetangga sebelah, nggak usah ngutang bahan, tapi kamu ngomong aja sama mamimu, nggak ngutang tapi minta. Roh Kudus kembali katakan, kamu memang nggak pinjem, tapi kamu minta. Bukankah janjiku
Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kok sekarang kamu minta? Nah, di situ saya kaget lagi. Oh iya, jadi setan itu cuman puter-puterin, pleset-plesetin, hanya katanya sama, cuman antara meminta dan diberi. Udah. Jadi ini yang bisa membedakan itu nanti kembali firman. Jadi kita mesti waspada, dengar, tapi cek and rechecknya balik harus ke firman. Sama-sama firman itu nanti yang bedakan adalah Roh Kudus, karena itu munculnya dari pertimbangan pikiran hati atau benar dari Roh Kudus. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Semoga jelas ya. Waktunya habis, tapi pertanyaan kita masih banyak, jadi kita simpan buat minggu depan ya. Karena ternyata sekarang udah jam 10.30. Cepat ya, Ya, waktunya. cepat sekali kita Puji. hari ini. Iya, cepat sekali dia ganti, tak henti-hentinya. Sampai nggak Dagangan tahu kita hari ini laris. laris. Laris terus loh sebetulnya kita. Jadi Amin. untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat saya bacakan, saya simpan lagi untuk minggu depan ya. Depan. Mohon maaf sekali karena memang waktu kita habis, kita akan bacakan dan jawab di minggu yang akan datang. Jadi minggu yang akan datang Rabu nanti ketemu kita lagi. Bu, terakhir Bu, pesan buat pendengar pagi ini. Pesan buat pendengar yang saya kasihi. Tetap waspada dan mulai terus mengucap syukur karena itu yang akan menjadi kekuatan kita. Beribadah seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan seperti yang kita mau, tapi seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu jadi pelaku firman. Oke? Bukan sekedar melakukan rutinitas agama, tapi benar-benar menghayatinya dengan perbuatan kita. Tuhan Yesus berkati. Dan Yesus berkati. Ibu terima Amin. kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bersama dengan saya di kesempatan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi berkat buat setiap Anda.